Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran fikih. Sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 1, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang syarat khutbah dan syarat khotib ya. Syarat khutbah itu berarti apa saja yang harus dipenuhi sebelum seseorang khutbah. Kemudian syarat khotib berarti apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang khotib dalam menyampaikan khutbah. Itu sudah saya jelaskan kemarin ya, tetap dipindah di buku tulis ya, jangan lupa. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara khutbah Jumat di halaman 83. Untuk adab sholat Jumat kemarin juga sudah dijelaskan ya, bagaimana tata caranya ketika pelaksanaan sholat Jumat ya. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat ini yang halaman 82 dulu dilihat ya. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, khotib naik ke mimbar ya, mengucapkan salam, kemudian muadzin mengumandangkan adzan yang pertama, yang kedua. Kemudian khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, selingi dengan duduk di antara 2 khutbah ya. Pada saat khotib dibacakan, khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap ya. Ini sudah ya, kemarin sudah ya. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat ya. Kemudian jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan shaf. Imam memimpin sholat Jumat bersama 2 rakaat. Jamaah disunahkan untuk berzikir. Dan sebelum pulang kita hendaknya jamaah disunahkan melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Yaitu sudah untuk pelaksanaannya seperti itu. Sekarang tata cara khutbah Jumat ini sebenarnya ada tugas membuat khutbah Jumat ya, membuat khutbah Jumat. Nanti dipraktekkan, ada yang maju kemudian menyampaikan khutbah, yang lain menjadi jamaah. Tapi karena keterbatasan waktu kita, jadi tidak masalah. Yang penting kalian paham saja bagaimana cara membuat khutbah, terutama yang laki-laki ya, agar kalian paham sebenarnya seperti apa. Tata cara khutbah Jumat. Yang pertama, membuat makalah ya, bagi seorang khotib menyiapkan makalah. Kemudian setelah itu ya, ini beberapa contoh saja. Setelah membuat makalah, nanti seorang guru akan memeriksa hasil makalahnya. Kemudian siswa mempresentasikan bagaimana cara berkhutbah, mulai dari khutbah pertama, dimulai dari hamdalah ya. Ada beberapa rukun. Kemarin apa saja coba, masih ingat nggak rukun khutbah? Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah. Kemudian yang kedua sholawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat untuk takwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima doa untuk umat Islam. Itu setelah membuat teks ya. Kemudian disiapkan khutbah dengan susunan rukunnya seperti itu ya. Kemudian apa saja nilai-nilai ibadah sholat Jumat ya. Nilai ibadah, nilai pendidikan ya, nilai yang terkandung di dalam sholat Jumat ya, nilai pendidikannya yang pertama adalah disiplin waktu ya. Dengan adanya sholat Jumat, nilai pendidikannya
Yang pertama adalah adanya disiplin waktu. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah sholat yang waktunya sudah ditentukan dan harus dilaksanakan pada waktu itu. Makanya salah satu nilai pendidikannya adalah mengajarkan untuk disiplin waktu. Ya, tidak boleh kita melaksanakan sholat Jumat di waktu asar, di waktu maghrib, tetapi waktunya sudah ditentukan di waktu zuhur. Otomatis nilai pendidikan di sini bisa kita ambil bahwa sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktunya, sehingga ini mengandung nilai pendidikan yaitu disiplin waktu. Ya. Kemudian nilai pendidikan yang terkandung di dalam sholat Jumat yang kedua yaitu memilih untuk mengingat Allah dan tidak hubbud dunya. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam sholat al-Jumu'ah, ya toh. Di situ bahwa Allah menghalalkan mengharamkan riba wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, menghalalkan jual beli, tetapi ketika pada waktu Jumat itu disuruh berhenti karena apa? Sebagai waktu untuk mengingat Allah. Jadi waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah waktu yang harus digunakan oleh kita untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian nomor 3, nilai kebersamaan. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga di dalam perintah melaksanakan sholat berjamaah ini, di dalamnya terkandung nilai kebersamaan. Tidak bisa sholat Jumat dilakukan hanya satu orang sendirian. Oleh karena itu, dengan perintah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, ini mengandung nilai kebersamaan. Ya. Kemudian nilai pendidikan yang keempat, yaitu nilai menghargai orang lain. Di sini terkandung pada ketika seorang khatib menyampaikan khutbah, hendaknya sebagai jamaah harus mendengarkan dengan khusyuk, mendengarkan dengan seksama. Nilai pendidikan yang ada di dalamnya yaitu bagaimana kita diajarkan untuk menghargai orang lain ketika orang lain sedang menyampaikan sesuatu. Ya, jadi ada unsur menghargai orang lain. Ya, mohon maaf, misalkan gini ya, ada contoh seorang guru sedang menyampaikan materi. Ya, bagaimana seorang guru berusaha menyampaikan agar siswanya paham. Nah, tetapi ketika kalian mendengarkan, karena pembelajaran kita tidak bisa secara langsung tatap muka, kemudian kalian menyepelekan, ora ketok wae, kemudian kalian ngobrol sendiri, kalian asik dengan pembicaraan kalian sendiri, itu berarti kalian belum bisa menghargai orang lain. Apalagi yang berbicara di depan adalah guru kalian. Jadi tolong ya mbak-mbaknya, mas-masnya, ketika mengikuti pembelajaran daring, meskipun kalian tidak bisa melihat secara langsung ataupun guru kalian tidak bisa melihat secara langsung, tetap kalian harus mendengarkan. Karena seorang guru meskipun harus lewat daring, mereka sudah betul-betul mempersiapkan materi bagaimana caranya agar siswanya paham. Tetapi kok kalian tinggal ngobrol, ya, kalian tidak memperhatikan, berarti kalian belum bisa belajar menghargai orang lain. Ya, jadi itu nilai pendidikan di situ. Ya, jadi ketika pembelajaran daring meskipun guru tidak melihat, tolong diperhatikan. Ini adalah pendidikan bagaimana kita harus menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, membiasakan hidup bersih dan rapi. Karena di dalam sholat Jumat kita disunahkan sebelum melaksanakan sholat Jumat untuk mandi terlebih dahulu, membersihkan kuku, ya, memakai pakaian yang rapi. Di sini terkandung nilai pendidikan, yaitu agar kita membiasakan hidup bersih dan rapi. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Jadi untuk bab 1 sudah selesai.
Jangan lupa dipersiapkan buku catatan yang sudah kalian rangkum mulai dari pertemuan pertama sampai hari ini. Nanti akan saya minta sebagai penilaian tugas kalian. Dan tugas selanjutnya silahkan dikerjakan halaman 86 sampai halaman 87. Semua harus mengerjakan sendiri. Sudah, itu saja. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.